Sudah muncul Kang Rifki? Muncul, Dok. Oke, baik kita mulai ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sejawat sekalian, dokter-dokter, owners, atau teman-teman yang lain yang mungkin sedang ingin mencoba memulai usaha di klinik kesehatan, atau mungkin dokter-dokter yang sekarang juga sedang menjalani praktek pribadi, atau mungkin ada bidan dan lain sebagainya ya. Ini mungkin akan relate dengan pembahasan kita gitu. Eh, Mungkin selayang pandang dulu, kenapa kita perlu meningkatkan pasien kunjungan umum gitu ya, atau kunjungan pasien umum di klinik kita. Eh, saya punya banyak kolega yang memang mereka owners juga di klinik, kemudian kliniknya memang mayoritas di BPJS. Dari dulu sampai sekarang itu problemnya sama. Jadi kadang kapitasi dari BPJS itu kurang nendang gitu untuk menutupi operasional keuangan dari kliniknya. Kalaupun sudah mulai positif, maka eh, dibandingkan dengan nilai investasinya yang mungkin tidak sedikit, nilai keuntungan tersebut mungkin cenderung kecil dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Sampai akhirnya kalau kami bercanda ya, kami bercanda, ngumpul-ngumpul bercanda itu kayaknya lebih menguntungkan jualan cilok gitu, atau jualan sempol dibandingkan kita membuka klinik kesehatan gitu dengan kondisi yang apa namanya segala aturan yang sangat ketat. Sekarang udah ada akreditasi dan lain sebagainya ya. Kemudian eh, regulasinya perizinan juga susah gitu kan. Udah gitu ditambah ada BPJS yang cukup menantang ya dari sisi tata kelola kendali mutu dan keuangan, sehingga mungkin kita perlu mencari cara, perlu mencari sumber-sumber dari revenue yang baru untuk klinik kita. Nah, salah satunya adalah pasien umum ya. Jadi jangan jangan sampai teman-teman klinik kita hanya mengandalkan BPJS. Karena pengalaman berapapun kapitasinya, entah 3.000, kemudian 4.000, 5.000, dan lain sebagainya. Bahkan kalau sudah pun di atas 20.000, keluhan dari owners ini sama. Jadi kadang ada boncosnya, kadang ada plusnya gitu. Jadi plus-plus saja gitu pendapatan itu kalau hanya mengandalkan BPJS saja. Maka kita perlu mencari sumber yang baru, salah satunya adalah dari pasien umum. Sumber yang lain banyak, bisa dari layanan unggulan dan lain sebagainya, cuma tidak akan kita bahas hari ini. Yang kita bahas hari ini adalah kunjungan pasien umum. Ya. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hasil studi, termasuk berdasarkan pengalaman saya mengelola beberapa klinik Pratama. Baik, sejawat sekalian kita masuk ke materinya. Berikut ini adalah outline dari apa yang nanti akan saya sampaikan hari ini. Jadi mungkin akan sedikit saya berikan pendahuluan tentang marketing yang konvensional atau tradisional dengan digital. Kemudian kenapa Google Review itu matters ya, penting. Kemudian apa manfaat optimasi Google Review, kemudian bagaimana kita mengoptimasinya, dan studi kasusnya. Hari ini, malam ini kita peserta sudah ada berapa ya, Kang Rifki? 17 apa ya ini ya? Ya, sudah ada 17, Dok. Oke, sip. Baik, nggak ada masalah. Nah, oke, kita masuk ya. Jadi, dulu sebelum era mungkin di 2009 atau 2008 ke atas, ketika digital sudah sangat ramai, kurang lebih seperti inilah ya, kita melakukan marketing. Ya.
Entah itu mulai flyer, kita pasang billboard ya, kita pakai TV ya, atau pakai media print yang lain, media cetak, atau bisa pakai sponsorship, bahkan di koran. Nah, satu lagi mungkin ditambahkan ke sini adalah dari mulut ke mulut. Nah, ini adalah marketing tradisional. Cuma seiring berjalannya waktu, banyak channel yang lainnya yang bisa kita manfaatkan juga untuk menjangkau pasien itu lebih banyak. Ya, jadi istilahnya sekarang ada konsep namanya omnichannel marketing. Jadi omnichannel marketing itu menggabungkan dan apa ya istilahnya mengkombinasikan marketing yang tradisional ini dengan marketing yang sifatnya digital. Cuma kita nggak akan kita tidak akan bahas lebih lanjut karena nanti akan pembahasannya jadi panjang sekali. Nah, kurang lebih seperti inilah marketing zaman dulu untuk menjangkau banyak pasien. Kemudian berikutnya, ini adalah era marketing yang sifatnya digital, ya. Ada video marketing, ada affiliate marketing, ada email marketing, ada content marketing, ada PPC marketing. PPC itu maksudnya pay per click ya. Jadi beberapa apa namanya website itu memberikan insentif kalau misalkan sudah diklik istilahnya gitu. Kemudian ada sosial media marketing ya, ada WhatsApp marketing, Instagram marketing, TikTok marketing, kemudian ada Facebook marketing, ada via Google gitu ya, Google Ads dan lain sebagainya. Ada juga SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi Google Review itu masuknya di mana? Dari semua ini. Google Review itu masuknya di SEO ya, masuknya di SEO atau memudahkan klinik kita atau fasilitas kesehatan yang kita miliki lebih gampang terlihat oleh masyarakat yang ngebuka Google istilahnya gitu. Gimana caranya? Ketika masyarakat mencari klinik terdekat atau klinik ya, itu yang muncul top 10-nya itu klinik kita. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Sejawat sekalian, saya mau disclaimer sebelumnya. Jadi rating Google yang bagus itu belum tentu mendatangkan banyak pasien ya, karena pertimbangannya banyak ya. Rating Google yang bagus itu bukan berarti pasien itu langsung datang, langsung rame gitu, enggak. Karena ketika kita berbicara search engine atau klinik kita lebih gampang ditemukan, maka dari segi konsep marketingnya dia sifatnya hanya awareness saja, hanya apa ya istilahnya, oh ada di sini ya, oh bagus ya gitu, tapi kan belum tentu pasien itu datang langsung gitu ya. Beda dengan sosial media marketing, misalkan kita berikan ads di situ nanti pasien bisa langsung datang. Ini nanti eh, panjang lagi pembahasannya, kita skip dulu ya. Pokoknya Google Location atau review Google itu masuk dalam CEO atau gimana caranya tujuannya klinik kita lebih gampang ditemukan dan muncul di top 10 Google ya. Kenapa saya bilang semakin baik Google review kita akan mendatangkan pasien umum yang lebih banyak, atau kenapa sih kecenderungannya Google review yang baik itu bisa mendatangkan pasien umum? Berdasarkan pengalaman, ada beberapa hal jenis dari pasien umum yang datang via Google review. Yang pertama, pasien ini adalah bukan penduduk asli, teman-teman. Jadi pasiennya penduduknya pendatang, entah itu kuliah ya anak kos gitu, atau pekerja yang ngontrak atau ngekos di situ, kebetulan sakit, belum tahu harus berobat di mana, maka dia pilihan pencariannya lewat Google gitu. Nah, nanti dia akan carilah itu klinik mana yang muncul di pertama kali di Google-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penduduk yang dia memang jarang sakit. Jadi belum pernah sakit atau mungkin jarang banget sakit ya. Jarang banget sakit, kemudian pengen berobat gitu pas wayahnya sakit. Dia cari juga tuh, googling juga di klinik mana nih kira-kira saya akan berobat. Kemudian yang ketiga, pasien lain
ya, pasien yang datang dari daerah lain. Levelnya biasanya antar kecamatan yang mungkin masih berdekatan. Yang memang dia itu bisa jadi pendatang, bisa jadi memang selalu sehat dan pengen berobat, atau pasien ini tidak puas dengan layanan klinik terdekat di kecamatan itu dan pengen mencoba klinik yang lain. Sehingga kecenderungan dari pasien yang datang dari Google Review itu adalah pasien umum. Nanti kita akan coba jelaskan nanti di bawah ya, pengalaman-pengalaman saya yang lain. Jadi sekali lagi Google Review itu termasuk SEO ya. Meskipun kita belum punya website, kalau Google Review kita baik, maka insya Allah cukup strong untuk bisa mendatangkan pasien. Nah, kita coba lihat datanya. Berdasarkan dari data dari Google Consumer Survey, ini tahun 2023, kurang lebih jumlah orang yang disurvei itu ada 1.003 orang. Jadi ternyata di era digital ini 4 dari 5 pelanggan ya, entah itu pelanggan apapun ya, entah itu yang sifatnya beli retail di marketplace atau sampai ke berobat, itu semuanya menelusuri informasi dulu via online sebelum membeli. In case pasien ini atau customer ini memang membeli sesuatu yang dia baru gitu. Ya. Dari mana aja biasanya dia lihatnya? Ya biasanya dari Google ya, menelusuri Google, entah itu Google Review atau nonton ulasan ya, kayak misalkan di YouTube itu ada Gadget In dan lain sebagainya ya. Nah, baru nanti dia berdiskusi dengan keluarganya, kemudian ngecek langsung lah itu ke tokonya. Kalau ke klinik berarti datang langsung ke kliniknya. Terjadilah pembelian. Kalau misalkan di ranahnya klinik berarti terjadilah kunjungan ya. Jadi bayangkan 4 dari 5 itu berarti 95%-nya atau 90%-nya lah anggap ya, atau 9 dari 10 orang ya, ketika dia ingin membeli sesuatu atau membeli layanan jasa tertentu, maka dia akan menelusuri informasi dulu via online ya. Artinya apa, informasi yang kita sajikan itu juga harus baik ya, karena memang orang udah nyari ini gitu. Kemudian berikutnya, ini data berikutnya, 91% orang itu membaca ulasan atau review untuk bisnis lokal ya. Jadi lokal itu maksudnya kalau klinik itu kan sifatnya dia lokal ya. Mirip kayak puskesmas. Jadi jangkauannya itu paling kelurahan, kecamatan atau beberapa kecamatan. Nah, 91% ternyata konsumen itu membaca ulasan online untuk bisnis lokal ya. Atau usaha lokal. Ya. Kemudian 93%-nya mengakui bahwa ulasan atau review online itu mempengaruhi keputusan pengambilan keputusan pembelian atau kunjungan lah istilahnya kalau di klinik. Jadi 91% itu pasti baca review dulu dan 93%-nya itu semuanya sepakat kalau review mempengaruhi keputusan mereka. Kemudian berikutnya 86% konsumen ragu untuk berbisnis dengan perusahaan yang memiliki ulasan negatif. Maksudnya apa? Istilahnya kalau di bahasanya klinik atau bahasa rumah sakit, pasien-pasien yang udah ngelihat dulu rating atau review Google-nya itu jelek, berapa sih dikatakan jelek? Kalau dari pengalaman dikatakan kurang bagus itu di bawah 4. Ya. 3,5 ke bawah itu jelek banget. Ya. Tapi di atas 3,5 itu mungkin cukup ya sampai 4. Di atas 4 oke. Di atas 4,5 4,5 bagus, di atas 4,5 bagus banget. Jadi bayangkan teman-teman, 86% berarti hampir ya mayoritas ya pasien atau konsumer itu cenderung memilih untuk tidak datang kepada klinik atau bisnis lokal lainnya yang ratingnya jelek di Google. Ya. Jadi ini perlu jadi perhatian betul. Kenapa kita harus benar-benar apa ya istilahnya
menjadikan Google review kita itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Kelihatannya tuh enak gitu dilihatnya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kita posisinya seperti ini, demografi di Indonesia. Silahkan bisa lihat data di BPS di yang masing-masing kota atau masing-masing kecamatan, hasilnya kurang lebih sama. Mayoritas penduduk Indonesia itu rata-rata sekarang adalah penduduk usia produktif atau usia muda, di kisaran 15 sampai dengan usia 35, itu yang paling tinggi. Dan ini akan terus meningkat jumlahnya. Dan kita tahu betul bahwa milenial dan Gen Z itu ya adalah orang-orang yang sangat melek digital gitu. Artinya kalau misalkan kita nggak segera memperbaiki Google review kita atau segera benar-benar menyusun Google review kita dengan baik, itu bisa jadi ke depan itu klinik kita menjadi klinik yang ditinggalkan gitu oleh pelanggan-pelanggan kita. Nah, apa sebenarnya manfaat dari Google review ini? Yang pertama, Google review itu enhance visibility. Jadi meningkatkan visibilitas. Lebih gampang dicarinya, lebih gampang untuk kita datang ke sana. Karena ketika udah ada masuk di Google Location, maka ya sudah kita bisa langsung pakai rute ya. Nah, kemudian building trust sama reputation. Ini juga sebagai bentuk dan cara biar kita membentuk kepercayaan dan reputasi dari klinik kita. Kalau reputasi zaman dulu itu dibentuk atau loyalitas zaman dulu dibentuk dari mulut ke mulut ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya sedikit mirip ya, atau mirip sebenarnya. Cuma kalau orang lain kan, kalau zaman dulu mungkin orang ke orang itu sifatnya lokal saja gitu ya. Di satu RT, iya bagus, dokter Rifki mah misalkan ya, meriksanya bagus, di klinik ini mah ramah-ramah petugasnya. Nah, mungkin sifatnya lokal. Cuma di era sekarang, review itu yang disampaikan oleh pasien-pasien kita, itu lebih gampang terlihat lagi gitu, karena dia terpampang nyata di Google gitu. Sehingga apabila kita Google review-nya bagus, kepercayaan dan reputasi klinik kita juga bagus. Kemudian selanjutnya meningkatkan konversi. Nah, maksudnya gimana dok? Konversi itu jadi ketika kita konsep marketing itu kan sebenarnya seperti corong ya. Kalau bahasanya marketing itu funneling namanya. Jadi berapa banyak masyarakat, katakanlah masyarakat itu yang melihat klinik kita ada lewat ya, anggaplah di jalan itu bolak-balik dalam satu hari itu ada 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang itu berapa sih yang datang ke klinik kita? Nah, angka yang datang itu namanya konversi. Nah, semakin banyak awareness, semakin banyak orang tahu, maka semakin tinggi juga tingkat konversinya. Atau yang pasien yang tadinya cuma melihat aja, atau masyarakat yang tadinya cuma melihat saja, akhirnya datang berkunjung ke klinik kita. Jadi meningkatkan tingkat konversinya. Kemudian selanjutnya adalah sebagai bentuk interaksi klinik kita dengan pasien kita, sekaligus tempat penyampaian feedback buat pasien. Ya kadang kan nggak selalu yang positif ya reviewnya, kadang reviewnya juga bentuknya negatif. Mungkin ngasih tahu nih bentuknya, ini mah kliniknya WC-nya bau, toiletnya kotor, wastafelnya banyak coklat-coklatnya misalkan ya. Dokternya telah terus misalkan dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan juga sebagai interaksi dan feedback bagi pasien. Lalu gimana nih kita mengoptimasikannya? Sampai di sini kira-kira jelas ya, sejawat sekalian ya. Semisal jelas, saya lanjut. Bagaimana cara kita mengoptimasi dari Google Review-nya? Nah, ada 3 langkah agar kita bisa mengoptimasi Google Review. Yang pertama, optimasi dulu Google My Business-nya. Jadi, saya pengen tahu deh, pengen nanya dulu, di sini ada nggak klinik yang belum terdaftar di Google My Business atau location-nya di kliniknya masing-masing? Coba bisa kirim di kolom komentar ya, dokter sejawat sekalian.
Oke, boleh rekan-rekan, silakan di kolom chat ceritakan kalau misalkan emang kliniknya belum ada di Google, gitu ya. Oke. Nah, ini pesertanya lagi ngapain ini? Oh, oke, wajib punya ya. Oke, sip. Ada nggak kira-kira yang belum punya nih? Saya yakin sih semuanya udah punya ya. Saya yakin semuanya udah punya, insya Allah. Atau mungkin praktek pribadinya yang belum punya, Dok, untuk Google Location-nya sudah ada. Oke, sip, aman lah berarti ya. Nah, ada 3 langkah optimasi dari Google Review. Yang pertama, dioptimasi dulu Google My Business-nya. Ini sebenarnya secara otomatis kalau misalkan dokter dan sejawat sekalian, para owners yang memang sudah punya Google Location, pasti nanti sudah terarah langsung masuk ke Google My Business. Nah, itu dioptimasi dulu. Nah, nanti gimana caranya mengoptimasi Google My Business? Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian tingkatkan ulasan positif, kemudian pantau dan analisis. Sudah, 3 aja. Nah, gimana rinciannya? Nah, ini kurang lebih adalah gambaran dari Google My Business. Ini adalah sesuatu yang harus kita optimasi. Terutama yang mana? Terutama profil, produk, kemudian edit layanan. 3 ini harus lengkap. Dibuat yang serius, jangan cuma kalimat seadanya. Karena apa yang kita tuliskan di sini itu adalah nanti muncul berdasarkan pencariannya itu berdasarkan apa yang kita tulis di situ. Jadi layanannya itu dilengkapi ada apa saja. Karena bisa jadi orang nyarinya, misalkan nyarinya eh, tempat atau klinik USG terdekat. Kalau kita nggak memasukkan layanan USG di situ, maka kita nggak akan muncul di pencarian. Kan sayangnya. Jadi seluruhnya masukkan di situ layanannya, termasuk produknya, ya, produk yang lainnya, entah obat dan lain sebagainya, itu masukin aja di situ, ya. Kemudian profilnya, jam bukanya, jam tutupnya, liburnya, tanggal merah tetap buka apa enggak, kemudian foto-foto dari ruangannya, kemudian apa namanya promo-promo juga mungkin bisa ditampilkan di situ, ya, yang sifatnya mungkin bentuknya poster ya. Jangan sekali-kali nulis promo di bagian apa ya namanya deskripsinya karena nanti bisa di shutdown sama Google-nya ya. Jadi usahakan betul profilnya, produk dan layanannya ini terpenuhi semua ya. Emailnya, nomor HP-nya, ponnya semuanya harus sesuai dengan kondisi yang baru. Kalau misalkan ada kondisi yang baru, layanan baru segera update ya biar masyarakat yang mungkin mencari dan membutuhkan itu bisa muncul nanti ya. Nah, nanti biasanya kelihatan kalau misalkan profil kita sudah oke, nanti mungkin gambarannya seperti di yang kanan atas ini ya. Jadi kekuatan profilnya yang coklatnya itu udah hampir memenuhi lingkarannya. Jadi kita optimasi dulu Google My Business-nya. Kemudian, gimana caranya kita meningkatkan eh, ratingnya atau reviewnya? Ini sederhana teman-teman, insya Allah praktikal dan bisa langsung diterapkan selesai teman-teman dari seminar ini. Yang pertama, mudahkan akses review. Ya, buat QR code. Nah, biasanya yang terjadi, kita hanya membuat QR code, kemudian hanya dibuat, di print, dibuat dalam bentuk stand banner, atau dalam bentuk akrilik gitu ya. Tapi udah nggak diapa-apain gitu. Nah, saya mau ngasih kunci teman-teman. Kuncinya adalah kita sediakan tim atau SDM yang proaktif ngejemput pasiennya. Bener-bener kayak eh, pegawai Alfamart atau Indomart yang nawarin tebus murah. Bener-bener usahakan proaktif, dijemput. Nggak bisa cuma ditempel doang, dipajang doang. Percaya masyarakat kita setelah berobat pengennya langsung pulang. Ya, apalagi lagi sakit.
Jadi memang kita harus proaktif ya. Siapkan timnya yang nanti harus bisa mengkomunikasikan Google Review ini ya. Kemudian pastikan pasien review di tempat. Pastikan pasien review di tempat. Kenapa kalau udah sampai rumah biasanya males teman. Sejauh sekalian biasanya pasien malas kalau udah sampai rumah untuk mereview. Jadi saya udah mencoba beberapa cara. Jadi pernah juga menggunakan WhatsApp Blast ya. Jadi kita blasting ke pasien-pasien yang database-nya sudah terdaftar. Jadi dari banyak yang sudah kita kirimkan itu yang review sedikit sekali gitu. Paling cuma satu dua gitu. Tapi kalau misalkan kita tanyakan langsung di lokasi, tanyakan langsung di tempat, insya Allah nanti memberikan reviewnya ke kita. Entah itu review positif atau negatif ya. Nah, berikutnya itu lokasinya bisa jadi di kasir atau tempat tunggu obat. Intinya di tempat pasien ini selesai sudah merasakan experience dari layanan kita. Kemudian pilihlah pasien antrian 1 sampai 10. Kenapa? Karena biasanya pasien di atas antrian 20, 30, 40 itu udah masuk bottleneck. Artinya kemungkinan dari segi waktu tunggunya itu jadi lebih lama. Dokternya pun yang meriksa bisa jadi udah suntuk gitu. Sehingga eh, kondisi prima dari pelayanan prima itu menurut saya ada di pasien antrian 1 sampai dengan 10. Jadi perlu banget ini di apa ya istilahnya disampaikan sebagai SOP nanti ke teman-teman di pelayanan. Kemudian usahakan target pasiennya yang usia muda, yang pasti bawa HP dan ngerti gitu, ya untuk nyekennya. Kemudian usahakan pasien yang KU-nya baik, yang kelihatan lemes, batuknya nggak karu-karuan, kemudian pucet, jangan diminta review, malah nanti ngasihnya bisa jadi reviewnya yang jelek. Ya, jadi usahakan yang KU-nya baik. KU-nya baik, kondisi umumnya baik ya. Pasti semua pasien itu di yang datang ke klinik itu ya semuanya adalah orang sakit. Tapi memang pilih betul pasien-pasien yang dia sakitnya itu bukan sakit yang kelihatannya ya batuk itu kan ringan ya, tapi usahakan batuknya tuh yang mungkin sewaktu-waktu gitu. Bukan batuk yang sifatnya ngekeh nggak bisa berhenti. Ya, ini jangan. Ya. Jadi perhatikan betul KU pasien. Jadi benar-benar SDM yang proaktif ini harus diajari ya. Harus diajari nanti gimana caranya membedakan dan dipilih mana nih pasiennya yang harus kita mintai reviewnya. Nah, kemudian cara yang ini itu sudah saya terapkan di beberapa klinik, berarti kurang lebih 3 kali ya. Dan semuanya alhamdulillah berhasil. Ini kita coba studi kasus. Ini adalah klinik Edelweiss ya. Jadi sebelumnya klinik Edelweiss itu ulasannya hanya 37. Nah, kemudian menggunakan cara yang tadi, sekarang posisi ulasannya udah di 186. Tadinya ulasan ratingnya 4,5, sekarang di 4,7. Andai teman-teman mencari di Google klinik terbaik di Kota Bandung, niscaya dia masuk ranking pertama atau ranking kedua. Ya, masuk istilahnya Google Review Top 10. Nah, kemudian yang kedua ini Adora. Ya, ini yang sedang saya garap. Ini kliniknya baru, kurang lebih baru sekitar 6 bulan. Ya, jadi benar-benar dibikin dari nol ya, dibikin dari nol. Nah, posisi sekarang udah ada review sebanyak 42 dan bintang 5. Jadi bisa dibilang ini tertinggi di satu kecamatan itu gitu. Bahkan di beberapa kecamatan di sekitarnya, reviewnya paling tinggi. Nah, caranya sama teman-teman. Caranya sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Simple banget sebenarnya. Hanya mau proaktif aja. Saya nggak menyediakan apapun itu. Kalau ngasih review nanti dapat pulsa, ngasih review dapat hadiah itu nggak sama sekali. Saya nggak ngasih apapun. Jadi benar-benar kita minta aja pasiennya gitu. Nah, ini adalah contoh dari analisis datanya. Ini saya lupa ya, saya ambil data dari bulan apa ya. Tapi kurang lebih ini di Adora kalau nggak salah. Jadi pasien itu biasanya akan mencari keywordnya
itu klinik terdekat, klinik pratama, atau biasanya dokter terdekat. Ya, jadi berarti satu tuh, usahakan betul nama dari apa ya lokasinya bener-bener ada tulisan kliniknya. Ya, kalau misalkan praktik dokter ya ada dokternya. Ya, di klinik terdekat atau dokter terdekat. Biasanya pasien mencari berdasarkan apa namanya wordnya itu seperti itu. Nah, di bulan apa ya saya lupa ini. Pokoknya dianggaplah 3 bulan ini ya. Itu ada 1.765 orang yang melihat kliniknya. Entah itu pakai HP, entah itu pakai laptop, atau pakai yang lainnya, atau pakai Google Maps, ya. Nah, Google nanti akan memunculkan dari kata pencarian ini adalah klinik dengan rating paling tinggi dan klinik terdekat dari tempat dia mencari. Ya, jadi pastikan review kita bagus sehingga kita bisa muncul di top 10-nya. Jadi Google akan merekomendasikan klinik terdekat dengan review terbaik. Jangkauannya biasanya di kisaran 3 sampai 5 km. Ya, 3 sampai 5 km. Nah, ini adalah contoh dari permintaan rute. Jadi nanti kalau eh, coba diulik ya Google My Business-nya, ini ada nanti di Google My Business itu permintaan rute. Jadi ini bisa dijadikan indikator konversi. Anggaplah dari yang 1.700 ini akhirnya 312 orang itu ya udahlah kita berangkat ke sana gitu. Artinya 312 ini bisa jadi adalah 312 pasien umum gitu ya. Atau bisa jadi pasien BPJS yang baru pindah gitu. Cuma memang berdasarkan tren yang paling banyak kalau pasien nyari dari Google Review itu adalah pasien umum. Ya. Nah, sekarang gini, kalau langsung kayak gitu, langsung kita mintakan Google Review-nya di saat pasiennya setelah selesai, itu bisa aja dong dok ngasih rating Google-nya bintang 1. Iya betul bisa saja ya. Bintang 2, bintang 3 gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi ngasihnya langsung maki-maki gitu. Bisa jadi. Maka ini adalah pertanyaan mendasar bagi kita owners, sejawat yang mengelola klinik, seberapa yakin pasien akan memberikan ulasan terhadap klinik kita. Seberapa yakin kita layanan kita tuh udah the best. Kuncinya di situ. Kalau kita udah yakin kalau layanan kita baik, dokternya udah ramah-ramah, petugas pendaftarannya ramah-ramah, WC-nya bagus, bersih, misalkan lingkungannya bersih, nggak ngap dan lain sebagainya, maka nggak ada masalah untuk kita langsung minta gitu ya reviewnya ke pasien-pasien kita. Tapi kalau misalkan yang tadi saya sebutkan itu belum, maka coba perbaiki dulu ya. Jadi kunci dari pertambahan dari rating positif itu adalah sebenarnya adalah seberapa yakin kita terhadap layanan kita sendiri ya. Nah, sebentar. Ya, mohon maaf, kita lanjutkan. Dokter dan sejawat sekalian, para owners klinik, ini bisa diperhatikan betul. Ini adalah brand journey atau bagaimana pasien itu atau customer itu bisa menjadi pasien yang loyal atau customer yang loyal dari produk yang kita tawarkan. Ini panjang nih kalau saya jelaskan. Intinya aja lah. Di kolom yang sebelah kiri atau tabel-tabel yang sebelah kiri, ini adalah apa ya istilahnya? Kalau brand blueprint itu kita memberikan atau membuat konsep klinik kita itu mau dianggap sebagai klinik yang seperti apa sih? Udah ada deh konsepnya ya. Misalkan melayani dengan hati lah, apalah itu ya, aman, nyaman gitu kan, atau klinik hitan nomor 1 di kota apa gitu ya, terserah apa itu ya.
Pokoknya blueprint itu adalah konsepnya dari kita yang sudah kita buat. Nah, kemudian yang warna kuning ini adalah memberikan delivery promise atau melakukan marketing. Kita ngasih tahu nih woro-woro ke masyarakat, udah ada konsepnya, yuk kita marketingin. Ya. Datang misalkan ke RW mana, kita lakukan bakti sosial, atau kita menggunakan ads gitu ya, untuk agar masyarakat itu tahu. Nah, jadi istilahnya yang di kolom sebelah kiri, itu adalah, atau tabel-tabel sebelah kiri adalah aktivitas marketingnya. Nah, kemudian yang saya beri tanda yang merah ini adalah proof delivery proof. Maksudnya gimana? Kita memberikan bukti bahwa apa yang kita sampaikan di marketing itu benar. Kuncinya di situ. Jadi, ketika marketing itu sudah disebar, maka masyarakat atau pasien sudah muncul tuh persepsinya, ekspektasinya. Ah, klinik Putra Medika ini adalah klinik terbaik di Cianjur misalkan ya, atau klinik terbaik di kota mana gitu. Datanglah itu, udah punya persepsi ya. Artinya, kayaknya bagus nih kliniknya. Datanglah si pasien itu ke klinik itu. Kalau layanannya bagus, segala sesuatunya oke, alurnya bagus, maka pasien ini merasa ekspektasinya dia ketemu dengan realita gitu. Jadi ekspektasi bertemu dengan realisasi. Maka klik muncul gitu. Jadi kita sudah membuktikan benar kok gitu apa yang kita sampaikan. Makanya tadi saya sampaikan kita benahi dulu layanannya sebenarnya. Jadi sebelum melakukan yang tadi, kita benar-benar benahi dulu layanannya. Ya, jadi kita benar-benar proof gitu. Buktinya tuh benar gitu, nyata gitu. Kita memang kliniknya itu bagus, kliniknya itu layanannya oke. Nah, ketika sudah muncul ekspektasi bertemu dengan realisasi, maka terbangunlah reputasi. Wah, klinik ini pokoknya mah saya kalau berobat di sini terus. Akhirnya jadilah loyal pasien itu. Ketika pasiennya loyal, maka dia jadi profit atau keuntungan bagi klinik kita. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dari mana nih kita apa ya istilahnya memperbaikinya yang mana dulu nih? Kan banyak ya yang harus diperbaiki. Nah, berdasarkan data, mana dulu yang kita harus perbaiki? Itu ini adalah hasil penelitian review basis sampel clustering dari data Google Review dari Rumah Sakit X ya. Ini studinya dilakukan oleh Aortic 2023. Ada 4 hal yang harus diperbaiki dulu. Ini kasusnya rumah sakit ya. Tapi setidaknya sedikit sama lah ya. Mungkin lebih mayoritas sama dengan klinik. Yang pertama adalah waktunya. Ya, waktu dari kliniknya, entah itu jam buka, jam tutup, jam layanan, waktu tunggu pelayanan, waktu tunggu obat, waktu tunggu konsultasi, waktu kedatangan dokter dan lain sebagainya. Ya, pokoknya banyak pasien itu istilahnya menulis di Google Review yang jelek itu atau yang bagus itu terkait dengan 4 ini. Artinya 4 ini harus diperbaiki dulu. Ya, waktu. Kalau dokternya telatan terus ya diperbaiki, jangan sampai telatan. Kemudian empati. Empati ini kaitannya dengan keramahan. Bagaimana kita memperlakukan pasien-pasien kita. Diperlakukan dengan nyamankah, diperlakukan dengan jutekkah, atau dengan yang lainnya. Nah, kemudian kompetensi. Kompetensi ini adalah kaitannya dengan lebih ke personal. Kompetensi apa? Komunikasi dokternya, cara dokternya memeriksa, cara teteh perawat menyuntiknya, ambil darahnya, dan lain sebagainya. Ya, kompetensi yang sifatnya hard skill dan soft skill yang bentuknya komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur. Kayak gimana bentuk bangunannya, estetik apa enggak, toiletnya bersih apa enggak, lantainya rapih bersih apa enggak. Cuma memang dibandingkan dengan yang infrastruktur ini, yang 3 ini adalah yang utama gitu ya. Jadi yang harus kita perbaiki dulu adalah keempat ini.
waktu, kompetensi, empati, dan infrastruktur. Oke. Nah, ini kita udah masuk akhir ya. Jadi sejawat sekalian, dokter sekalian, owner sekalian, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya pasien sebenarnya akan dengan senang hati memberikan ulasan positif kalau ekspektasi yang mereka sudah bangun ketika mau berkunjung di klinik kita terpenuhi dan terpuaskan dengan layanan kita. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kita mengoptimasi Google review kita. Demikian mungkin Kang Rizky yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Tapi sebelumnya saya izin mau pindah tempat dulu karena kliniknya ini mau tutup. Jadi saya izin cabut dulu ya. Mangga bisa dimulai dulu aja Kang Rizky. Oke, baik dok, terima kasih. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan nih kepada Dokter Rahman, silakan bisa di raise hand ataupun tulis di kolom chat gitu ya. Oke, ini udah ada Dokter Maulana ya yang raise hand. Oke, mungkin kita tunggu dulu ya dok ya untuk Dokter Rahmannya berpindah tempat dulu. Boleh rekan-rekan semuanya, kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh raise hand ataupun tulis di kolom chat ya. Nanti pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Dokter Rahman. Oke, mungkin sekilas ya untuk tadi pembahasan dari awal sampai dengan akhir barusan. Jadi Dokter Rahman tuh menjelaskan tentang digital marketing, yaitu dengan pentingnya ulasan dari Google gitu kan, testimoni dari pasien yang berkunjung ke klinik kita. Dan kita juga perlu nih untuk melengkapi kayak data layanan ataupun produk gitu kan pada optimasi Google bisnisnya gitu. Dan juga ada beberapa poin juga nih yang tadi Dokter Rahman sampaikan, yaitu untuk meningkatkan rating positifnya dengan memperbaiki masalah waktu, empati, kompetensi, dan infrastruktur. Oke, boleh rekan-rekan semuanya, jika ada yang tanyakan, silakan raise hand ataupun tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Baik, semuanya kita tunggu ya untuk Dokter Rahmannya ready lagi. Boleh yang lainnya, silahkan. Kalau ada yang raise hand ataupun bertanya di kolom chat. Barusan sudah ada Dokter Maulana dan juga Dokter Anai. Oke, kita tunggu dulu Dokter Rahman untuk mempersiapkannya lagi. Ayo rekan-rekan semuanya, mumpung materi yang sekarang ini Dokter Rahman nih gitu kan, dokter yang udah pasti yang terkenal gitu kan tentang di klinik Edelweissnya ataupun yang lainnya. Silahkan jangan membuang kesempatan nih gitu kan. Jika ada yang tanyakan, silahkan bertanya gitu kan. Mungkin misalkan di kliniknya uh, Google review-nya jelek nih atau apa, pengen solusinya gimana, silahkan tanyakan Oke. langsung di fitur chat ya. Oke, kita mulai lagi Kang Rifki. Oh, oke, boleh dok, ini udah ada nih dari Dokter Maulana yang raise hand. Silahkan Dokter Maulana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gimana, Dok? tanya Dokter Rahman. Ya, Dok. Mangga, Dok. Eh, Seminggu yang lalu dan tadi ada yang review dua orang dok, Mm-mm. tapi nggak muncul dok di reviewnya di ulasannya itu. Itu alasannya kenapa ya? Apakah akunnya baru bikin kah? Atau misalkan kita karena nge-share link ke dia, jadi jaraknya jauh, jadi nggak masuk ke ulasan itu aja mungkin. Makasih. Oke. Nah, ini beberapa kali kejadian memang, Dok. Jadi, kadang yang kita kirimkan itu bukan link yang langsung reviewnya, tapi linknya masuknya ke Google Location-nya. Jadi biasanya masyarakat atau pasien itu jadi bingung gitu, ngulasnya harus lewat mana gitu. Nah, mungkin perlu diperbaiki linknya, Dok. Dia sempat screenshot berhasil bintang 5 dok. Oke. Tapi nggak muncul di ulasannya itu nggak nambah gitu. Jadi nggak nambah-nambah gitu dok dua orang itu. Nah, berarti coba dicek dari ininya, Dok. Dari di Google My Business-nya coba, Dok. Dicek ulang, Dok. Biar ada kasus yang kedua, itu eh, Google Review-nya atau Google My Business-nya sedang ditangguhkan. Nah, ketika sedang ditangguhkan, ini berapapun yang masuk, itu nggak muncul. Ini kita pernah waktu itu, waktu kita nulis di apa namanya, di profil, itu kita cantumkan salah satu. Jadi kalau promo itu kan nggak boleh ya, nulis di profil itu ada promo, misalkan diskon sekian persen itu nggak boleh. Kemudian bahkan sampai memunculkan tagline kliniknya itu nggak boleh. Nah, waktu itu kita munculkan tagline kliniknya di situ. Nah, waktu itu akhirnya ditangguhkan. Nah, jadi semuanya hilang, termasuk foto-foto yang sudah kita coba upload, kemudian apa namanya review-reviewnya itu semuanya hilang. Hanya ada locationnya saja, tapi dia ketika ada ulasan yang baru itu nggak bisa masuk. Nah, ini mungkin perlu dicek ulang, Dok, di Google My Business-nya apakah ditangguhkan gitu, jangan-jangan. Baik dok, nanti dicek dulu. Ya, kita lanjut Kang Rifki. Ini Oke, ini ada nih dok dari dokter Ana nih. Dokter punten jika kasusnya pasien sudah terlanjur memberikan ulasan negatif, apa yang harus kita lakukan? oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini materinya sebenarnya ada materi khusus terkait dengan handling komplainnya. Jadi gini, Dok. Ada tiga hal. Maksudnya apa yang harus kita lakukan itu apakah kita ingin menghapus ulasan negatifnya atau gimana, Dok? Mungkin maksudnya menghapus kali ya, Dok ya, Dokter Ana. Oke. Supaya ulasannya tidak menjadi highlight. Oh, oke, 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 siap, siap, siap. Nah, gini, yang pertama, apabila ulasannya itu diberikan oleh orang lain, otomatis kita nggak bisa tuh untuk menghapus langsung ya, karena posisinya adalah itu akunnya milik milik dari pasiennya atau customernya. Jadi satu, kita nggak bisa tuh memunculkan atau menghapus ulasan yang buruk itu. Ada nggak, bisa nggak kira-kira dihapus? Sebenarnya bisa, tapi harus melalui tinjauan oleh Google. Jadi nanti kita ada pilihannya itu di Google My Business. Nanti apa namanya yang bintang satu atau bintang 2 itu yang kita anggap nggak pantas, nanti kita laporkan sebagai komentar yang kurang pantas. Nah, nanti akan direview oleh Google, direview oleh Google, memang layak dihapus apa enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita coba hubungi pasiennya, ya. Kita hubungi pasiennya. Kita hubungi pasiennya. Jadi apa ya istilahnya via WhatsApp ya atau via email dari yang terdaftar yang komen itu. Kemudian kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, mungkin kita kasih hadiah agar beliau mau memperbaiki ulasannya atau menghapus ulasannya.
Nah, itu juga bisa. Jadi nanti yang bisa ngedit sebenarnya pasiennya, bukan kitanya. Kemudian yang ketiga, Dok, bintang 1 itu senilai dengan 10 sampai 20 bintang 5. Jadi kalau mau hilang atau mau setidaknya tersisihkan itu komentarnya, dokter harus punya review lagi yang baru, tapi yang bintang 5 minimal 10, Dok. Baru itu nanti si yang negatifnya, yang bintang 1 atau bintang 2-nya tenggelam. Karena kita nggak bisa mindahin dari paling bawah, karena Google itu kan ada yang newest ya, ada yang lowest, ada yang highest, ada yang newest gitu. Jadi kalau misalkan pasien itu ngecek yang paling komentar terbaru, yang kebetulan yang komentar terbarunya jelek, ya akan itu terus yang muncul gitu. Jadi yang bisa kita lakukan, kita tambah yang bagus minimal 10 sampai 20, barulah naik ratingnya lagi. Ratingnya bisa naik lagi gitu, yang sempat turun. Jadi bayangkan satu ulasan buruk itu bisa menurunkan rating, dan buat ngembaliinnya kita butuh 10 sampai 20 rating bintang 5. Nah, ya ini benar, Dokter Miftah, saya setuju. Betul, memang beberapa kasus aplikasi Maps-nya masih private. Ini juga bisa, Dokter Maulana. Nah, selebihnya saya nggak tahu lagi nih kira-kira kenapa. Kayaknya harus nonton, atau mungkin barangkali ada dokter lain yang tahu, di sini mungkin kita diskusikan ya. Gitu. Kemudian lanjut Kang Rifki. Satu lagi terakhir ya Kang ya. Oke, ya dok, ini dari Dokter Miftah nih untuk klinik yang lokasi di daerah prefer. Apakah review Google juga bisa membantu? Dan juga yang tadi ya yang dibahas, kasus Google review-nya berhasil tapi tidak muncul karena aplikasi Maps-nya masih private gitu dok. Baik, pertanyaannya bagus Dokter Miftah. Di perifer, di daerah, masyarakatnya masih kampung banget. Kepake nggak itu Google review-nya? Kalau misalkan di daerah itu orangnya nggak pada pegang HP, insya Allah nggak kepake. Tapi kalau misalkan semuanya pegang HP, apalagi anak-anak muda 20 sampai dengan 35 tahun atau 15 tahun ke atas, insya Allah kepake. Kalaupun mungkin bentuknya dia nggak mayoritas atau nggak terlalu nendang, mungkin dia akan nendang di tahun-tahun berikutnya. Di 5 tahun sampai dengan 10 tahun berikutnya bisa jadi ya, ketika di daerah tersebut sudah semakin maju. Tapi secara garis besar, ini klinik yang pernah saya kelola juga sebelumnya ada yang di di daerah prefer juga gitu, nggak di tengah kotanya, ada juga, dan itu sangat membantu, sekali untuk pasien-pasien yang umum itu bisa datang gitu, di samping dari pasien-pasien yang BPJS-nya. Itu Dokter Miftah, paling gitu dulu Kang Rifki ya, saya kira cukup ya. Oke, baik Nanti dok. kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan lagi, bisa dikirim di grup aja. Nanti coba kalau pas ada waktunya saya jawab ya. Punten pisan, belum, saya agak buru-buru ini karena kliniknya udah mau dikunci-kunci. Oke, baik dok. Mungkin untuk kesimpulannya bagaimana dok? Kesimpulan pada seminar kali ini sebagai penutup aja dok. Eh, Penutupnya dari moderator aja. Oke, baik baik. Oke, baik dok. Nuhun ya Kang Rifki, dokter Ya, sejawat sekalian, teman-teman semuanya atas kehadirannya. oke, terima kasih dok. Oke, nah rekan-rekan semuanya, mungkin itu ya materi yang bisa Dokter Rahman sampaikan. Mungkin ada beberapa rekapan gitu kan yang tadi saya catat, mulai dari permasalahan digital marketing dan juga pentingnya ulasan dari Google. Nah itu jangan juga kita juga harus melengkapi nih data layanan ataupun produk di optimasi Google bisnisnya. Nah, juga tadi Dr. Rahman membagi nih tips untuk cara meningkatkan rating positif gitu kan di Google. Dan juga sebelum untuk membahas rating positif, Dr. Rahman juga tadi memberikan 4 poin, yaitu sebelum ke rating positif kita juga harus memperbaiki dari waktu, dari empati, kompetensi, dan juga infrastruktur. Oke, baik. Mungkin itu aja untuk seminar kali ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Selamat beristirahat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.